معدل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru, segenap tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, segenap keluarga besar yang berbahagia, saudara Ardiansyah, seluruh keluarga besar saudara Ardiansyah dan keluarga besar Rifia Azka Nabila, yang insya Allah besok akan menggelar akad nikah, yang dimana kita duduk pada majelis yang mulia ini untuk mendoakan agar kedua mempelai insya Allah rumah tangga yang menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang hidup dengan Al-Quran, rumah tangga yang hidup dengan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha besar, yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha berkuasa, yang berkuasa selain Allah kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, yang perkasa selain Allah, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha tahu, yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang maha berilmu, yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, buta terhadap warna-warna yang tersembunyi. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati, yang ada selain Allah pasti akan tiada, yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dan dialah Allah yang dimana pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita di majelis yang mulia pada malam hari ini, Allah berikan kita rahmat, Allah berikan kita maghfirat, Allah berikan kita hidayat, Allah berikan kita inayat, Allah berikan kita berkat, sehingga tidak kita pulang dari majelis kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita semua, dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang tampak, dosa-dosa yang tidak tampak, dosa-dosa yang disengaja, dosa-dosa yang tak disengaja, semuanya kita keluar dari majelis insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat dan mendapatkan kemuliaan, keutamaan serta keagungan daripada majelis-majelis ilmunya Allah, majelis-majelis dan warisan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di malam hari yang mulia ini, lidah kita basah dengan Al-Qur'an. Kita duduk pada malam hari yang mulia ini menyambung tali silaturahmi, lidah kita basah dengan Al-Qur'an, basah dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an, basah dengan zikir, basah dengan tahlil, basah dengan la ilaha illallah, basah dengan alhamdulillah tahmid, basah dengan subhanallah, basah dengan tasbih, basah dengan berzikir, basah dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran,
basah dengan ayat-ayat Allah. Kita pada malam hari ini lidah kita basah dengan zikir, lidah kita basah dengan suci Al-Quran, lidah kita basah dengan sholawat. Ini akan menjadi lidah-lidah yang kelak di akhirat basah dengan telaga Al-Kautsarnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan yang dimana pernikahan adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik, sesuatu yang agung. Maka sesuatu yang baik tersebut dikaitkan dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia tersebut dikaitkan dengan sesuatu yang mulia. Karena banyak zaman sekarang pernikahan yang dimana pernikahan ini adalah sesuatu yang baik, tetapi telah diawali dan dikaitkan dengan sesuatu yang buruk dari awal, sehingga rumah tangga tersebut sampai kapanpun akan berakhir dengan keburukan. Tidak bakal ada baik-baiknya. Kenapa? Karena rumah tangga itu telah diawali dengan perbuatan maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiat, mukhalafat, ikhtilat, bercampur laki dan perempuan dalam awal acara itu, tetapi untuk berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah, bukannya untuk duduk bersolawat, berzikir dan mendoakan agar pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi banyak di zaman sekarang lebih mendahulukan dan lebih mengutamakan daripada bagusnya tempat, bukan mengutamakan daripada keberkahan atau doa, daripada orang-orang yang duduk, orang-orang yang hadir berkumpul, para ulama, orang-orang soleh, diberikan nasihat-nasihat tentang hak suami terhadap istri, hak istri terhadap suami, kewajiban istri kepada suami, kewajiban suami kepada istri. Diberikan nasihat-nasihat tentang pernikahan, bagaimana pernikahannya Rasulullah SAW. Nah, majelis-majelis seperti inilah yang akan membawakan kepada yang menikah sampai akhir hayat keberkahan. Kenapa? Karena pernikahannya diawali dengan kebaikan, sehingga Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Allah thayyib, la yuqbal illa thayyib. Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Nah, pernikahan sesuatu yang baik, tapi banyak orang-orang sekarang mereka melakukan pernikahan tetapi dengan diawali banyak orang-orang nikah pakai acara dangdut, acara konser segala macam, ikhtilat, nyampur laki perempuan. Di situ ada mabok, di situ ada zina, di situ ada khamar dan segala macam. Yang datang bukan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang datang bukan rahmatnya Allah, yang turun bukan rahmat, bukan ridho, bukan hidayat, bukan berkah. Tapi ketika di situ ada maksiat, di situ ada mabok, acara pernikahan, di situ ada mabok, di situ ada maksiat, di situ ada orkes, di situ ada dangdut, di situ ada berkumpul, maka pernikahan yang diawali dengan perbuatan maksiat, pernikahan tersebut bakal hancur dengan sendirinya, saudara-saudara. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang mulia ini kita duduk diundang oleh sahibul bait, sahibul hajat, keluarga besar daripada kedua mempelai yang besok akan menikah, untuk duduk di sini untuk mendoakan agar besok pernikahannya lancar. Kemudian kedua mempelai besok suami dan istri dia akan menikah, insya Allah suami yang menjadi suami yang soleh, menjadi suami yang alim, yang abid, yang zahid, yang warek, bisa menjadi suami yang soleh, suami yang bisa menjaga anak, istri dan keluarganya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga agar istri yang menjadi istri yang soleha, alimah, abidah, zahidah, ware'ah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW beliau mengatakan rumah tangga, beliau mengatakan rumahku adalah sorgaku, rumahku sorgaku, baiti jannati, rumahku sorgaku. Bukan rumah yang mewah, bukan rumah yang megah, bukan rumah yang tingkat, bukan rumah seperti istana, bukan rumah yang dalamnya terdapat perabotan-perabotan mahal, terdapat perabotan-perabotan mewah, terdapat intan, emas dan permata. Bukan suami yang ganteng, bukan istri yang cantik, bukan anak-anak yang dalamnya terdapat anak-anak yang pinter dalam urusan dunia. Bukan itu rumahku sorgaku, tetapi rumahku sorgaku adalah rumah yang dalamnya terdapat seorang suami yang soleh, suami yang taat kepada Allah, suami yang patuh kepada Allah, rumah yang dihidupkan dengan Al-Quran, rumah yang dihidupkan dengan sunnah-sunnah Nabi, rumah yang hidup dengan cahaya Allah, rumah yang hidup dengan rahmat Allah, rumah yang hidup dengan zikir, rumah yang hidup dengan akhlak Nabi Muhammad, rumah yang hidup dengan zuhud, dengan qanaah, dengan sabar, rumah yang di dalamnya terdapat istri yang soleha, alimah, abidah, zahidah, seorang istri yang ikhlas
menerima kekurangan suaminya sebelum ikhlas menerima kelebihan suaminya. Seorang istri yang selalu menjaga hidung suaminya. Maksudnya apa menjaga hidung suaminya? Menjaga hidung suaminya, dia selalu nampak, dia selalu tercium wangi di hadapan suami. Bukan memakai wangi-wangian untuk dia pergi keluar. Dia berdandan untuk suami, bukan dia berdandan atau mempertontonkan kecantikan dan wajahnya kepada orang-orang yang di luar, kepada orang-orang di luar daripada suaminya. Nah, saudara-saudara sekalian, rumah yang seperti itu, rumah yang dalamnya terdapat suami yang soleh, istri yang soleha, anak-anak yang soleh dan soleha, walaupun rumahnya jelek, walaupun rumahnya di bawah jembatan, walaupun rumahnya dari kardus, tapi kalau suaminya soleh, istrinya soleha, anak-anaknya soleha, maka rumah itu akan terasa bagaikan sorga, saudara-saudara. Rumah itu akan terasa bagaikan sorga. Banyak sekarang kita terlalu tertipu dengan kejayaan dan kemakmuran orang lain. Kita lihat orang punya rumah besar, kita pengen. Kita lihat orang punya mobil banyak, kita pengen. Kita lihat orang punya ini, kita pengen. Kita, orang-orang zaman sekarang, kita tertipu dengan harta yang dimiliki orang lain, tertipu dengan pangkat yang dimiliki orang lain, tertipu dengan jabatan yang dimiliki oleh orang lain, tertipu dengan harta, pangkat, jabatan, kemakmuran, kejayaan, kesenangan yang dimiliki oleh orang lain. Saudara-saudara, jangan tertipu dengan kejayaan dan kemakmuran yang dimiliki oleh orang lain sebelum engkau tahu bagaimana keadaan itu orang kelak di akhirat. Engkau tidak tahu bagaimana keadaan itu orang kelak di akhirat, tapi engkau tertipu dengan kejayaannya, engkau tertipu dengan kemakmurannya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di mana? Akhir zaman, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, perceraian terjadi, sangat banyak perpisahan terjadi, perceraian terjadi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis lebih bersungguh-sungguh menggoda hambanya. Saudara-saudara, kita kalau sholat itu paling lama setengah jam sama baca wirid, atau nggak 1 jam sama baca wirid. Sholat, puasa 1 hari, haji cuma berapa hari. Akan tetapi kalau nikah adalah ibadah untuk selamanya, sehingga iblis paling banyak mereka berusaha ingin menghancurkan pernikahan umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, awas, jin, setan, iblis paling banyak itu ada di rumah tangga. Paling banyak ada di rumah-rumah kita untuk menghancurkan rumah tangga. Sebab kalau sholat cuma sebentar, mereka mau rusak, mau ini gampang. Akan tetapi pernikahan ini adalah ibadah yang terus, sehingga banyak iblis-iblis yang ingin merusak hubungan-hubungan rumah tangga. Nah, iblis ini tergantung dari awalnya. Kalau pernikahan yang baik, pernikahan yang mulia, pernikahan yang agung diawali dengan sesuatu yang baik, dengan rahmat, dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka rumah tangga tersebut akan berjalan dengan rahmatnya Allah, dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah yang hidup dengan Al-Qur'an, rumah tangga yang hidup dengan akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang suami yang soleh dan istri yang soleha, seorang suami yang alim dan istri yang alimah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita di akhir zaman ini, kita di zaman yang penuh fitnah dan kerusakan ini, di zaman sekarang, kita banyak suami-suami sekarang, kita sebagai suami, kita sebagai bapak atas anak, suami atas istri. Saudara-saudara, kita pagi, siang, sore, malam keluar untuk apa? Cari nafkah, cari nafkah, untuk ngasih makan anak-anak kita, untuk ngasih makan istri kita. Itu kita pagi, siang, sore, malam keluar, kehujanan, kepanasan. Saudara-saudara, jikalau kewajiban kita sebagai suami cuma memberi makan jasmani anak, cuma ngasih makan anak, cuma ngasih makan istri, kalau kewajiban kita sebagai suami cuma itu, nggak ada bedanya kita dengan binatang. Kita belum bangun, binatang udah bangun duluan untuk nyari makan buat anak istrinya. Ada yang lebih wajib bagi kita, ada yang lebih utama bagi kita, ada yang harus kita utamakan, yang harus kita dahulukan. Apa itu? Yaitu memberi makan jiwa, memberi makan hati anak-anak kita, putra putri kita. Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Makanan jiwa, makanan hati bagi putra putri kita adalah ilmu.
Saudara-saudara, hati 3 hari gak kena ilmu, hati menjadi mati, jiwa jadi mati, ruh jadi mati. Maka tanyakan kepada diri kita sebagai orang tua, telah berapa lama kita menjadi sebab hati putra putri kita mati, hati anak-anak kita mati. Saudara-saudara, nanti engkau pulang dari sini, bapak-bapak, ibu-ibu, kau pulang dari sini, tanyakan kepada putra putrimu, sudahkah putra putrimu mengenal iman, mengenal Islam, mengenal Al-Quran, mengenal Nabi Muhammad, mengenal ilmu, mengenal adab, mengenal akhlak, mengenal budi pekerti, mengenal sopan santun, mengenal sabar, mengenal ikhlas, mengenal zuhud, mengenal qanaah. Kalau putra putri kita tidak mengenal Islam, iman, tidak mengenal Rasulullah SAW, maka kita telah gagal sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anak kita, dalam mendidik putra putri kita. Makanya banyak daripada putra putri kita, coba kau lihat di Indonesia, saudara-saudara, di Indonesia yang paling banyak mabuk putra putri Islam, yang paling banyak narkoba putra putri Islam, yang paling banyak judi putra putri Islam, yang paling banyak melacur putra putri Islam, yang buta Islam putra putri Islam. Kenapa? Karena kita orang tua zaman sekarang terlalu terlena, disibukkan dengan urusan-urusan dunia, sehingga kita lupa dan lalai mendidik putra putri kita. Kita masukkan putra putri kita SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, sampai kuliah, urusan-urusan dunianya kita dahulukan, kita utamakan. Urusan dunia yang akan hancur, urusan dunia yang akan binasa kita dahulukan, kita utamakan. Tetapi urusan agama, urusan akhirat yang kekal abadi kita belakangkan, kita kesampingkan, dan kita lebih dahulukan urusan-urusan dunia. Saudara-saudara, saya tanya jawab, pagi, siang, sore, malam, anak kalian lebih banyak pegang handphone atau pegang Quran? Lebih banyak pegang HP apa pegang Quran? HP apa Quran? Pagi, siang, sore, malam, putra putri kalian pegang Quran apa pegang HP? Enggak pegang Quran, enggak kenal Quran. Al-Quran kalian biarkan. Kenapa putra putri kalian lebih banyak pegang HP daripada pegang Quran? Kalian yang mendidik putra putri kalian. Bagus, rusaknya putra putri kalian, selamat atau celakanya putra putri kalian, tergantung kalian sebagai orang tua. Yang bikin baik putra putri kalian, kalian sebagai orang tua. Yang bikin rusak putra putri kalian, kalian sebagai orang tua. Nggak usah jauh-jauh ibu-ibu, anak-anak kita kalau saling, kalau cium tangan sama ibu-ibu sama bapak, cium tangan kadang di pipi, iya kan? Kadang cium tangan di pipi, kadang di atas kepala begini, di dahi, kadang di atas hidung begini. Kenapa cium tangan anak-anak kita nggak ada yang benar? Kita nggak pernah mendidik putra putri kita dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Padahal harusnya cium tangan itu dihirup, di bawah hidung dihirup, cium tangan sini. Kenapa putra putri kita cium tangan seperti itu? Karena kita tidak pernah mendidik putra putri kita dengan akhlak, dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Putra putri kita biarkan dengan handphonenya, kita biarkan pacaran, kita biarkan buka aurat. Putra putri kita biarkan dia maksiat. Kita tidak pernah kenalkan kepada putra putri kita apa itu agama, apa itu Islam, seperti apa ulama, tidak pernah kita bawa di majelis-majelis cara orang soleh. Sehingga kita yang menjauhkan anak-anak kita dari agama, kita yang menjauhkan anak-anak kita dari Allah, kita yang menjauhkan anak-anak kita dari Rasulullah. Walaupun kita dekat dengan agama, tapi kalau kita jauhkan anak kita dari agama, walaupun kita taat, kita patuh, kita sholat, kita puasa, kita melaksanakan kewajiban-kewajiban, tapi kalau anak-anak kita jauh daripada kewajiban, kalau anak-anak kita melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat, kelak di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kitanya baik, kitanya taat, kitanya patuh, kita sebagai orang tua sholat, puasa. Nanti di akhirat ketika kita akan dimasukkan ke dalam sorga, putra putri kita datang, ya Allah, orang tua saya dulu saya mabuk, orang tua saya biarkan, saya tidak sholat, orang tua saya biarkan, saya nggak bisa ngaji, orang tua saya nggak pernah ngajarkan, saya mabuk dibiarkan, saya nggak pakai jilbab dibiarkan, saya buka aurat, orang tua saya biarkan, saya mabuk, orang tua saya biarkan, saya narkoba, orang tua saya biarkan, saya tidak pernah dididik agama, saya tidak pernah dididik Quran, tidak pernah dididik sirah, tidak kenal Nabi Muhammad, saya maksiat, saya jadi rusak begini ya Allah. Karena orang tua saya, mana mungkin orang tua saya masuk surga, sedangkan saya masuk neraka sendiri ya Allah.
Akhirnya apa? Anak sama orang tuanya semuanya dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ngarep, Beb, saya pengen punya anak yang soleh, soleha. Nanti kalau saya mati, anak saya kirimkan saya doa. Jangan ngarep pengen punya anak yang nanti kalau kita mati kirimkan doa untuk kita, yang nanti bakal bikin acara haul kita, yang nanti bakal mendoakan kita. Jangan ngarep pengen punya anak seperti itu. Kalau kita masih hidup, kita tidak pernah mendidik putra putri kita dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya bagi para perempuan, bagi para ibu-ibu, seorang istri adalah madrasatul ula, madrasah pertama, guru pertama, pengajar pertama, kiai pertama, pesantren pertama bagi putra putrinya. Itu adalah seorang ibu. Baik buruknya anak tergantung daripada ibunya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, nisa'ukum harsul lakum, wanita-wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Kita laki-laki bercocok tanam, baik buruknya hasil panen tergantung. Kalau kita bercocok tanam, ladangnya baik, ladangnya bagus, hasilnya bakal baik. Tapi kalau kita bercocok tanam, ladangnya rusak, kering, kerontang, hasilnya bakal rusak. Kita laki-laki, suami yang bercocok tanam, ladangnya itu adalah perempuan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu contoh bahwasanya seorang ibu adalah madrasatul ula. Syekh Yasin Al-Fadani. Siapa yang nggak kenal Syekh Yasin Al-Fadani? Seorang ahli hadis, ulama ahli hadis yang berasal dari Padang. Syekh Yasin Al-Fadani diberi gelar musnid dunia, tapi tidak ada satupun anak-anak beliau yang menggantikan beliau sebagai ahli hadis. Kenapa? Karena istri beliau bukanlah seorang ustazah, istri beliau bukanlah seorang ahli agama, istri beliau seorang pengusaha. Maka semua anak-anak beliau ikut semua menjadi seorang pengusaha. Saudara-saudara, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi umur 10 tahun sudah mendapatkan magom, mendapatkan kedudukan. Apa itu? Berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga. Kenapa bisa seperti itu? Itu tidak terlepas dari pendidikan ibunya. Siapa? Syarifah Alwiyah Al-Jufri. Apa kata ibunya? Wahai Ali, ibu nggak bakal ridho kepadamu kalau engkau belum bisa berjumpa langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pendidikan kita seperti itu. Nah, kita biarkan anak-anak kita jauh dari Allah, kita biarkan anak-anak kita jauh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan, sekali lagi pulang dari acara seperti ini, didik putra putri kalian, jadikan rumah tangga kalian rumah tangga Nabi Muhammad dalam berkehidupan, dalam bermasyarakat. Jadikan kampung kalian kampungnya Nabi Muhammad, masyarakat kalian jadikan masyarakat Nabi Muhammad. Perhatikan di kampung kalian orang-orang yang tua cintai yang muda hormati yang tua. Perhatikan orang-orang yang kelaparan, fakir, miskin, janda, anak-anak yatim di kampung kalian. Perhatikan yang kelaparan, kasih makan. Yang tidak punya pakaian, yang telanjang, kasih mereka pakaian. Perhatikan para janda, para fakir, para miskin, karena mereka adalah golongan-golongan yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Siapa orang yang memberi makan mereka seperti memberi makan Rasulullah, memberi bantuan kepada mereka seperti memberi bantuan dan menolong baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Ana wa kafilul yatim hagada. Kata Rasulullah, aku dengan orang-orang yang suka di dunia menjaga anak yatim, nolong anak yatim, melindungi anak yatim, sayang anak yatim, kelak di akhirat aku dengan orang itu hagada. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Saking dekat beliau dengan orang-orang yang cinta, yang peduli kepada anak-anak yatim. Perhatikan tetangga-tetanggamu, jangan sampai engkau kenyang, tetanggamu dalam keadaan lapar. Perhatikan saudara-saudara, jangan sampai kau makan, tetanggamu kelaparan, engkau minum, tetanggamu kehausan. Jangan sampai. Nabi Allah Yakub alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala, Allah butakan kedua mata beliau. Allah berikan beliau perpisahan dengan putranya Yusuf alaihissalam. Kenapa? Nabi Yakub berkata, apa Allah bilang kepada Yakub, wahai Yakub, apakah engkau ingat dulu ketika engkau pernah engkau sedang memanggang kambing, tetanggamu mencium aroma daging kambing yang kau panggang, tapi kau tidak berikan dagingnya. Karena itulah aku pisahkan engkau dengan anakmu Yusuf selama puluhan tahun.
hanya karena memanggang daging, memanggang makanan, akan tetapi tetangga beliau tidak merasakan makanan tersebut. Oleh karena perhatikan tetanggamu dalam bermasyarakat, jaga ukhuwah Islamiyah, perhatikan orang-orang yang ada di sekelilingmu, jadikan kampungnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para istri, awas, perhatikan kalau kalian para istri ngomong sama suami yang lembut, ibu-ibu, kalau ngomong sama suami yang lembut, jangan suaranya lebih keras dari suara suami. Ini juga saya beri nasihat kepada mempelai perempuan dan juga mempelai laki-laki, tapi khususnya kepada mempelai perempuan. Ibu-ibu ingat, anak perempuan sama anak laki nggak sama. Anak perempuan beda sama anak laki. Anak laki walaupun dia nikah, mau berapa kali dia nikah, anak laki tetap dia milik orang tuanya. Tetap anak laki mau kawin berapa kali dia milik bapaknya, dia milik ibunya. Tapi anak perempuan kalau telah menikah, dia bukan lagi milik bapaknya, dia bukan lagi milik ibunya, tapi dia sepenuhnya adalah milik suaminya. Oleh karenanya ibu-ibu, zaman sekarang kita mau cari perempuan cantik banyak, betul? Perempuan cantik banyak, perempuan yang pinter banyak, perempuan kaya banyak. Perempuan yang susah itu istri yang susah, istri yang ikhlas menerima kekurangan suami sebelum ikhlas menerima kelebihan suami, istri yang sabar dalam urusan rumah tangga. Nah, ini yang susah ini. Istri-istri yang seperti ini, istri yang mengikuti Sayyidatuna Khansa, Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Sumayyah binti Khabbab, Sayyidatuna Nusaibah, menjadikan beliau-beliau sebagai teladannya, yang menjadikan Sayyidatuna Mutiyah sebagai teladannya di dalam mengurusi suaminya. Bagaimana Sayyidatuna Mutiyah? Bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah pernah berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, jikalau engkau ingin tahu siapa yang nanti di akhirat akan memegang tali kendaraanmu, engkau lihatlah kepada Mutiyah. Mutiyah adalah wanita yang nanti di akhirat akan memegang tali kendaraanmu ketika masuk dalam surga. Siti Fatimah penasaran, amal ibadah apa yang dilakukan oleh Mutiyah sehingga di akhirat Siti Mutiyah memegang tali kendaraan Siti Fatimah. Apakah Siti Mutiyah ahli puasa? Bukan. Ahli ibadah? Bukan. Ahli sholat? Bukan. Ahli ilmu? Bukan. Ahli agama? Bukan. Terus apa amal yang dilakukan oleh Sayyidatuna Mutiyah? Saudara-saudara, Sayyidatuna, satu waktu Siti Fatimah datang ke rumah Sayyidatuna Mutiyah, bawa Sayyidina Hasan yang ketika itu masih kecil. Assalamualaikum. Dari dalam dibilang, waalaikumsalam. Siapa? Aku anak Fatimah binti Rasul. Aku Fatimah putrinya Rasulullah. Kata Sayyidatuna Mutiyah, oh mohon maaf wahai Fatimah, engkau bersama siapa? Aku bersama anakku Hasan. Kembalilah esok. Aku izin dulu kepada suamiku, boleh atau tidak Hasan masuk ke rumah? Kalau boleh, maka silahkan kau masuk. Nah, Sayyidatuna Fatimah pulang, besok datang lagi, bawa Sayyidina Husain, bukan Sayyidina Hasan. Kemudian Sayyidatuna Mutiyah berkata, wahai Fatimah, masuklah, Hasan sudah dikasih izin. Kata Siti Fatimah, tapi aku datang bawa Husain. Kalau Hasan sudah dikasih izin, kalau Husain belum dikasih izin, kembalilah engkau besok. Datang besok, Siti Fatimah masuk. Siti Fatimah lihat biasa-biasa aja, ahli sholat bukan, ahli puasa bukan, ahli agama bukan. Siti Mutiyah perempuan yang biasa-biasa. Akan tetapi amal apa yang membuat dia kelak di akhirat memegang tali kendaraan Siti Fatimah? Tiba-tiba Siti Fatimah melihat ada 3 buah benda. Ini 3 buah benda dikeramatkan sama Sayyidatuna Mutiyah. Apa 3 buah benda itu? Gunting, kemudian lap, kemudian yang ketiga cambuk. Kemudian Siti Fatimah nanya, wahai Mutiyah, untuk apa 3 buah benda ini? Siti Mutiyah berkata, wahai Fatimah, yang pertama lap. Ini lap ketika suamiku pulang mencari nafkah, maka aku lap seluruh wajahnya, seluruh badannya, aku lap seluruh tubuh, seluruh keringat yang jatuh untuk menafkahi itu aku lap semua wajahnya. Kemudian setelah aku lap, yang kedua cambuk. Aku taruh suamiku di atas meja makan. Setelah selesai suamiku makan, aku beri suamiku cambuk dan aku berkata, wahai suamiku, kalau makanan ini tidak enak, aku rela, aku ridho engkau cambuk aku. Ada ibu yang begitu? Hah? Wah,
Ibu mah, sayang, ini keasinan. Masa kaya sendiri? Ibu bayangin, saya dan Tuna Muti ya, habis masakin buat suami, habis masak, suaminya dikasih dikasih cambuk. Kalau nggak enak, saya rela, saya ridho kau cambuk saya, untuk jadi pelajaran, biar besok saya masaknya enak. Yang ketiga, gunting. Kalau udah malam, sebelum tidur, itu gunting beliau kasih ke suaminya. Beliau bilang, wahai suamiku, aku rela, aku ridho, engkau potong lidahku kalau dari pagi sampai sekarang ada kata-kataku yang menyakiti perasaanmu atau yang tidak mengenakkanmu. Kenapa? Saya takut kalau nanti saya mati dalam keadaan engkau tidak ridho kepadaku. Lihat, seperti ini Sayyidatuna Mutia, bagaimana ketaatannya, kepatuhannya kepada suami sehingga menjadi sebab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, perempuan, kau jaga kau punya sholat, kau jaga kau punya puasa, kau jaga kau punya kemaluan, kau jaga kau punya kehormatan, kau jaga kau punya kemuliaan, kau nurut, kau taat kepada suami, engkau pilih pintu surga yang mana saja kau mau masuk. Perempuan, kau pilih pintu surga mana? Kau taat kepada suami, kau patuh kepada suami, kau pilih dari pintu surga mana kau mau masuk. Tapi perempuan, kalian istri, sholat sampai sujud dahi kalian hancur. Kalian sujud sampai dahi kalian hancur. Kalian puasa sampai badan kalian kurus tinggal tulang. Kalian sedekah sampai harta kalian habis. Kalian haji ribuan kali. Tapi kalau nggak dapat ridho suami, nggak bakal kalian mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun suami kalian ahli maksiat, tetap wajib kalian hormat kepada suami. Karena seorang istri yang durhaka kepada suaminya, tidak taat kepada suami, tidak patuh kepada suami, kurang ajar sama suami, maka apapun yang disinari oleh matahari akan melaknat istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Awas ibu, apapun yang disinari oleh matahari, maka yang disinari oleh matahari itu akan melaknat istri-istri yang durhaka kepada suami. Jadi seorang istri harus tahu hak-hak suami, kewajiban dia kepada suami apa, laksanakan, lakukan. Begitupun kewajiban suami apa aja kepada istri, lakukan, laksanakan. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Hei para suami, jaga diri kalian, anak kalian, istri kalian dari api nerakanya Allah. Bagaimana cara menjaganya? Alimuhum wa adibuhum. Ajarkan mereka, didik mereka, dekatkan mereka kepada Allah, dekatkan mereka kepada agama. Seperti itulah cara mencegah anak dan istri untuk masuk ke dalam api neraka. Apa itu? Alimuhum wa adibuhum. Ajarkan mereka, didik mereka, ad-din dengan pendidikan agama yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jikalau istrinya soleha, suaminya soleh, anak-anaknya soleh dan soleha, maka rumah tangganya akan menjadi surga. Walaupun rumahnya kecil, walaupun rumahnya biasa, tetapi jikalau rumah tersebut dihidupkan dengan aurat, setiap pada sholat, setiap habis sholat dan sebelum sholat, rumahnya dihidupkan dengan wirid, seumpama habis maghrib baca roti haddad, habis isya baca roti balaptos, sebelum subuh baca doa fajar, habis subuh baca wirdul latif, sebelum zuhur baca futuhatul arsyah, habis zuhur baca mafatihus sa'adah, wirid sakran, doa pagi muqaddam, sebelum asar baca wirul kamilul shagir syabagan salim, pada asar baca hizib nasr bahar syamil hasan asyadili, sebelum maghrib wirul latif, pada maghrib roti haddad, begitu terus. Nah, rumah tangga yang dihidupkan dengan aurat, dengan Al-Quran, dengan sholawat, dengan hizib, dengan wirid, ya, rumah yang dihidupkan ini, rumah ini akan menjadi cahaya di tengah-tengah kampung, saudara-saudara. Rumah ini akan menjadi pelita, rumah ini akan menjadi ibarat matanya di kampung itu, ibarat akan menjadi pelita dan cahaya di kampung tersebut. Oleh karenanya, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nasihat-nasihat untuk istri ini, nasihat-nasihat pernikahan ini untuk suami ini, maka mari sama-sama kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita pulang dari sini kita menjadi suami yang lebih baik dari sebelumnya, istri yang lebih baik dari sebelumnya, anak-anak menjadi anak-anak yang lebih berbakti kepada kedua orang tua, lebih taat, lebih patuh kepada orang tua kita. Jadi pulang dari ini majelis kita harus membawa kebaikan, membawa manfaat
untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena mendapatkan keberkahan bukan bertambahnya harta, bukan bertambahnya ilmu, bukan. Al barokah tuzidukum fit ta'ah. Barokah adalah bertambahnya ketaatan kalian dan kepatuhan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan insyaallah akan menikah itu saudara Ardiansyah dan Rifia yang besok akan menikah. Insyaallah besok akad nikahnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangganya diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang bisa mengikuti jejak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga yang hidup dengan rahmat ya Allah, kasih sayang ya Allah, maghfirah ya Allah. Rumah tangga yang selalu di dalam pengetahuan Allah. Rumah tangga yang selalu dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Dan kita semua yang hadir di sini, tidak kita keluar dari ini majelis kecuali kita pun dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang, pandangan pengampunan. Anak-anak kita semua jadi anak-anak yang soleh-soleha. Semua keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Orang tua kita, saudara-saudara telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah luaskan kuburnya, Allah berikan keselamatan kelak di akhirat dan hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi farfa'ni barakatihim wa ahdina al-husna bihurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahi babuna, tabarak hitanuna, yasin saqfuna, kaf ha ya ain sad kifayatuna, hamim ain sin qaf himayatuna. Fasayakfikahumullah wa samiul alim, fasayakfikahumullah wa samiul alim, fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. على هذه النية